Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya para pecinta Suzuki Katana dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Video kali ini Tika Otomotif akan membahas Suzuki Katana original di grup-grup Facebook Suzuki Katana. Ini ada yang menanyakan, dia itu baru saja membeli Suzuki Katana. Habis itu dia itu posting mengeluhkan bahwasannya ketika hujan Suzuki Katana yang dimilikinya mengalami kebocoran di atas pedal gas. Lalu ada komentar, ada yang berkomentar di sini bahwasannya berarti Suzuki Katananya itu Suzuki Katananya itu ori. Ini menarik sekali. Apa benar Suzuki Katana yang original itu memang dari pabriknya terjadi kebocoran di atas pedal gas? Terus bagaimana cara mengatasinya? Simak terus sampai habis video ini, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tika Otomotif. Simak terus videonya. Baik, saya lanjutkan mengenai Suzuki Katana original. Benarkah Suzuki Katana yang original itu dari pabriknya di atas pedal gasnya itu mengalami kebocoran? Tentu saja ini saya jawab tidak. Faktanya bahwasanya semua mobil tua itu mengalami masalah yang sama, masalah kebocoran kabin. Baik dari pelipit kaca, dari karet-karet kaca, atau dari manapun, yang jelas mobil-mobil tua itu masalahnya sama. Apapun mereknya, baik dari Suzuki, Mitsubishi, Daihatsu, Toyota, ataupun apapun itu, yang jelas yang namanya mobil tua, penyakitnya atau masalahnya itu sama, yaitu kebocoran ketika terjadi hujan. Memang perlu peremajaan di bagian karet-karet seperti umpamanya pelipit kaca. Sudah saatnya minta ganti pelipit kaca yang baru atau karet kaca yang baru, atau seal dari dudukan wiper. Ya memang ini masalah yang umum untuk semua mobil tua. Jadi saya tidak setuju ketika ada yang mengatakan bahwasanya Suzuki Katana yang original terjadi kebocoran di atas pedal gas. Karena fakta ini semua mobil tua menghadapi masalah yang sama, yaitu kebocoran kabin untuk mobil tua. Kalau ada mobil baru mengalami kebocoran kabin, berarti quality control dari pabriknya yang kurang beres. Tapi kalau untuk mobil tua memang itu adalah hal yang lazim atau hal yang wajar, karena karet-karet sudah minta diganti. Selanjutnya saya bahas untuk kebocoran di Suzuki Katana. Kebocoran yang sangat mungkin terjadi di semua mobil apapun mereknya. Yang rawan sekali terjadi kebocoran adalah di dudukan aki. Di bawah dudukan aki ini rawan sekali terjadi kebocoran, terjadi korosi atau terjadi karatan. Kenapa terjadi seperti itu? Ini faktanya bahwasanya aki dari mobil itu mengandung cairan H2SO4 atau biasa disebut dengan asam sulfat. Atau orang bilang secara sederhananya lagi adalah air aki. Ketika kita mengisi cairan air aki dan melebihi garis upper level, ketika mobil mengalami goncangan, ini asam sulfat ini rawan sekali tumpah. Ketika tumpah dan mengenai logam, maka potensi yang sangat mungkin adalah terjadi korosi atau karatan.
Dan karatan atau korosi ini tidak bisa dibiarkan. Menurut pakar otomotif Ridwan Hanif Rahmati, bahwasanya ketika mobil terjadi korosi atau karatan ini harus segera diatasi. Kenapa seperti itu? Beliau menyampaikan bahwasanya karatan atau korosi itu sifatnya menular. Jika tidak segera ditangani atau segera diatasi, maka kerusakan akibat korosi ini akan semakin meluas. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi korosi ini. Yang paling mudah tapi tidak paling murah tentunya dibawa ke bengkel bodi untuk dilakukan perbaikan. Biasanya plat yang korosinya ini sudah parah sekali ini akan dipotong dan diganti dengan plat yang baru. Kemudian ditutup dempul lalu dicat ulang dan mobil kita akan seperti baru lagi. Dan di sini seperti yang saya sampaikan barusan, biayanya tidak murah. Solusi murahnya untuk Suzuki Katana jika memang kebocoran atau korosinya belum begitu parah. Korosi di bagian bawah dari dudukan aki itu akan mengalir ke sini ke atas pedal gas. Jika memang belum begitu parah, kita bisa mengatasinya dengan cara yang cukup murah, yaitu menggunakan cairan resin ditambah dengan serat fiber. Ini sebuah serat fiber, kita tambahkan cairan resin ditambah beberapa tetes dari katalis sebagai pengeras. Ini serat fiber ini kita potong sesuai kebutuhan. Pertama itu kita bersihkan dulu dengan sikat, bagian yang akan kita tempel kita bersihkan. Baru cairan resin dicampur dengan katalis dan ditambahkan juga dengan serat fiber. Ini juga ada taleknya, ini kalau kita beli itu sudah satu paket. Yang terakhir kita menggunakan flint coat untuk finishingnya atau cat anti karat. Setelah dicampur kita bisa mengoleskannya. Cairan resin ini kita oleskan ke bagian yang akan kita tempel. Kita gunakan kuas. Habis itu kita oleskan. Nah, setelah dioleskan kita tempelkan serat fiber di atasnya sampai benar-benar basah dan menempel. Hati-hati ini gatal, jangan dipegang menggunakan tangan secara langsung. Ini lebih baiknya menggunakan sarung tangan karena ini adalah cairan kimia. Setelah serat fiber ditempelkan, kita masih menambahkan lagi cairan resin di atasnya biar lebih kuat. Kita gunakan kuas yang tadi, kita lapisi kembali dengan cairan resin. Setelah ini semuanya selesai, kita bisa menunggu kurang lebih ya, kemarin saya biarkan selama 24 jam. Pagi harinya sudah kering dan sudah membentuk seperti fiber atau perahu nelayan atau toren air. Setelah kering, keesokan harinya kita bisa menyemprot dengan cairan flint coat anti karat. Ini adalah cara yang mudah dan murah yang sudah saya lakukan kepada Suzuki Katana punya saya. Dan ketika hujan maka sudah tidak bocor lagi. Suzuki Katana saya menjadi tidak ori karena sudah tidak bocor ketika cuaca hujan. Jangan lupa cek bagian-bagian lain seperti pelipit kaca, karet pintu, angsang sate atau dudukan wiper. Juga untuk dudukan antena. Kita harus maklum bahwasanya Suzuki Katana ini sudah bukan mobil muda lagi yang karet-karetnya sudah sangat mungkin terjadi getas, bantat atau pecah-pecah. Ini kalau hujan ini bisa menimbulkan bocor. Jika terjadi kebocoran-kebocoran di bagian ini, kita bisa menggunakan silen untuk menambalnya. Ini solusi paling murah sebelum kita itu mengganti karet-karet kaca atau pelipit kaca atau seal dari as wiper. Ini solusi yang paling murah, kita bisa menggunakan silen.
Dan di sini saya tegaskan lagi bahwasanya masalah kebocoran kabin itu terjadi di semua mobil tua, tidak hanya terjadi di Suzuki Katana, tapi di semua mobil tua. Jadi ketika terjadi kebocoran, terjadi masalah di Suzuki Katana kita, maka sebagai pemilik yang peduli dengan mobilnya, berarti harus mengatasinya, bukan membiarkannya saja dan mengklaim bahwasanya katananya itu ori, memang dari sananya itu bocor, itu tidak benar. Itu tidak benar dan kita itu harus segera mengatasinya biar kebocoran, korosi, atau karaten itu tidak semakin melebar. Semakin melebar dan itu akan sulit diatasi dan juga biayanya akan semakin besar. Kerusakan-kerusakan kecil bisa kita perbaiki sendiri tanpa harus ke bengkel. Kita bisa melakukannya sendiri di garasi dan ini biayanya cukup murah. Banyak tutorial-tutorial di YouTube yang bisa kita tiru, bisa kita adopsi untuk masalah-masalah mobil tua Suzuki Katana atau mobil-mobil yang lain. Nah, biasanya itu di bagian sini, nah kemarin punya saya ini di bagian sini juga mengalami kebocoran. Ini sudah saya tutup dengan silen, ini sudah aman. Ini juga barusan saya tes dengan menggunakan air. Semuanya sudah aman termasuk talang air. Nah, ini sudah dicoba, dites, ini tidak ada kebocoran. Sudah kering. Ini karpet dasar ini sudah kering, sudah saya resin barusan dan ini sudah aman. Ketika di hujan deras pun aman, dicoba di garasi dan dicoba ketika hujan-hujanan. Suzuki Katana saya sudah tidak ori lagi karena sudah tidak mengalami kebocoran di kabinnya. Sebelum saya akhiri, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tiga Otomotif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.